Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata atau pengimbasan diseminasi tentang budaya positif. Nah, adapun topik pembahasan pada aksi nyata ini, yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah kebutuhan dasar. Selanjutnya posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma belajar adalah pandangan pendekatan terhadap proses pembelajaran. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ada perubahan besar dalam paradigma belajar. Ya, kita sudah pelajari ini di modul yang ada di PMM pada topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Ya, pendekatan ataupun perubahan yang besar yang terjadi pada paradigma belajar yaitu dari pendekatan tradisional yang lebih didominasi oleh guru, kemudian beralih kepada pendekatan lebih berfokus pada siswa yang kita kenal berpusat pada siswa dan pembelajaran berbasis kolaborasi. Ya. Perubahan paradigma belajar merujuk pada pergeseran dalam pandangan dan pendekatan proses belajar. Nah, ini kita sudah pernah pelajari pada modul yang ada di PMM, yang dimana paradigma lama berfokus pada guru, yang paradigma yang baru adalah berfokus pada siswa, di mana sumber kalau pada paradigma lama itu guru sebagai sumber utama informasi dan belajar hanya terjadi di kelas. Paradigma baru lebih menekankan kepada pembelajaran yang aktif dan partisipatif, di mana siswa memainkan peran aktif. Kalau sekarang kita dikenal sudah mulai kita laksanakan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Informasi juga dapat didapatkan dari berbagai sumber. Ini menekankan kepada pengembangan keterampilan hidup, keterampilan berpikir kritis, serta pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup, atau lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Tadi saya dengar Pak Adin di kelas sebelah ini menyanyikan itu ya, yel-yel tentang profil pelajar Pancasila. Iya, ya Pak Adin ya. Saya dengar itu anak-anak. Ya. Ada berapa Pak Adin profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Iya, 6. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Sering dinyanyikan tadi anak-anak ya. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini 6 nilai-nilai salah satu yang jadi rujukan nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nanti sebentar juga ada nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari berbagai sumber. Salah satunya ini, profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Ya. Sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk mempraktikkan. Saya mohon ini mungkin bisa ada kerjasama. Kalau ini saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Mungkin kita bisa berpasangan ya. Berpasangan melakukannya. Jadi A dan B. Ya. Bisa kita praktekkan? Ya? Ibu-ibu bisa? Bisa dipraktikkan? Oke. Jadi Ibu Jaitun dengan Ibu Siti, Ibu Rensi dengan Ibu Lul, Pak Adin dengan Ibu Sulpi, Ibu Jamila dengan Ibu Kep. Ya.
Kita praktekkan ya. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini nanti ada makna yang tersirat dari kegiatan ini. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu. Jadi kita ditentukan saja siapa yang mengepalkan dan siapa yang akan mendapatkan tugas yang lain. Nah, yang B ini, jadi yang A ini mengepalkan tangan sekuat tenaga, seolah-olah di dalam tangannya itu adalah ada barang yang berharga, atau ada salah satu atau ada sesuatu yang harus dijaga, ya, yang harus dipertahankan. Kemudian yang bagian yang menjadi orang kedua atau B, teman yang menjadi B, itu adalah tugasnya adalah mencoba mempengaruhi supaya tangan si A ini bisa terbuka. Ya, bisa dengan menghardik, ya, menggertak, memerintah, mengancam, atau mungkin dengan cara lainnya menggelitik. Ya, bisa. Atau dengan memaksa seperti, atau dengan merayu, atau dengan menyuap. Saya kasih uang, ya, oke, supaya buka. Yang tugas dari A mempertahankan, ya. Jadi mempertahankan. Bagaimana kita bisa praktekkan 30 detik saja. Ya. Nanti kita lakukan secara bergantian. Nanti tukar lagi. Oke, bisa? Oke, silakan ditentukan. A atau B? Oke. Yang mana A, yang B? Yang A yang mengepalkan tangan dulu, yang A. Berdekatan dulu, berdekatan supaya bisa. Ya, yang A mempertahankan, yang B mencoba mempengaruhi supaya dibuka. Ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa? Ibu Sulfi? Sudah ditentukan? Berdekatan. Oke, silakan dimulai 30 detik dari sekarang. Oke. Oke, selesai. Sekarang gantian. Ayo, gantian. Oke, selesai. Oke, sekarang saya tanya. Ada yang berhasil? Tidak ada. Oke. Jadi tidak ada yang berhasil ya? Tidak ada yang berhasil. Nah, kita akan lihat apa makna dari kegiatan ini. Ya. Jadi sebelum kita dijawab, kita tanya dulu. Ini ada pertanyaan, saya tanyakan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi bilang tidak ada. Ya. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Nah, alasannya apa? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Ini inti dari kegiatan tadi itu, yang kita praktekkan tadi itu. Ya. Kalau kita jawab yang nomor 3 ini, ya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Ya. Yang bisa mengontrol, yang bisa membuka itu adalah kita sendiri. Ya. Tangan yang kita kepalkan ini bisa terbuka kalau kita inginkan. Ya, kalau saya ingin membuka, ya saya buka. Tapi kalau saya tutup, ya saya akan tutup. Nah, jadi inti dari atau makna dari permainan ini adalah yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, ini banyak psikolog. Ya, ini seorang psikolog. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kegiatan tadi akan ada hubungannya antara guru dan murid atau siswa.
Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini berhubungan dengan apa yang akan menjadi budaya positif kita di sekolah ini. Bagaimana teori kontrol itu, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Sebentar akan ada penjelasannya. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kalau di stimulus respon ada realitas kebutuhan. Realitas kebutuhan kita dianggap sama, ya. Kita menganggap ini sama semua. Tapi kalau dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita ini berbeda-beda. Seperti di dalam kelas, pada waktu dulu atau pada paradigma lama, kita menganggap anak-anak ini sama semua, ya. Kita kasih tes yang sama, ya. Kita kasih media pembelajaran yang sama. Nah, ada contoh kasus, ya. Ada contoh yang saya sempat nonton di TikTok, dari TikToknya Rahmat Rifkihani. Dia memberi tugas, waktu itu dia memberi tugas kepada siswanya yang di kelas untuk menganalisis novel. Ya, menganalisis novel. Tapi dia tidak tahu bahwa anak-anak atau murid-murid di kelasnya ini kemampuannya beragam. Ya, seperti kebutuhannya juga beragam. Setelah dia memberikan tugas untuk menganalisis novel, hanya 4 orang yang mengerjakan. Dalam waktu 2 minggu hanya 4 orang yang mengerjakan. Yang satu memang menganalisis, benar-benar menganalisis, ya, dia baca kemudian dianalisa itu novel. Yang tiganya mengambil analisa yang ada di internet. Yang lainnya tidak mengerjakan. Dia sangat marah. Ternyata setelah dia cari tahu kenapa ini murid-murid tidak mengerjakan tugas, dan didapati faktanya adalah banyak murid di kelasnya yang belum lancar membaca. Sudah disuruh menganalisa. Padahal harusnya diberikan pembelajaran dulu bagaimana supaya lancar dalam membaca. Ini salah satu kasus. Kemudian setiap orang melihat hal yang sama. Kalau dia stimulus respon, tapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru hanya sebagai fasilitator, kemudian murid-murid kita atau anak-anak kita ini punya kelebihan atau punya bakat yang berbeda-beda. Yang dari lahir itu sudah mereka punya. Kalau selama ini kita melihat murid hanya sebagai selembar kertas kosong yang siap kita isi. Coretan-coretannya siap kita isi. Ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak itu, setiap murid itu sudah punya garisnya masing-masing, bukan kertas kosong, dia sudah ada isinya. Kita sebagai guru hanya menebalkan, ya, tinggal mengarahkan untuk menebalkan mana yang baik, ya, dan menyamarkan mana yang kurang baik, seperti itu. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, makanya kita harus introspeksi diri dulu. Setiap pembelajaran itu, kalau saya lihat di modul yang ada di PMM juga, itu pada Merdeka Belajar itu dimulai dari diri, ya, ada di modul, ya. Kemudian pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini sudah mulai berkaitan dengan yang kita praktekkan tadi. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya bapak-bapak ibu yang bisa mengontrol diri bapak ibu. Begitu juga anak-anak, murid. Kemudian di stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya,
Ketika kita bujuk-bujuk tidak mempan, maka kita paksa, diancam. Ya. Kalau di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita ada alternatif-alternatif. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah ini, seperti yang kita baca di modul-modul yang ada di PMM juga seperti itu. Apa? Menang kalah ini kan apa namanya? Bersaing ya, persaingan. Tapi kalau di model berpikir menang-menang, jadi menang bersama-sama atau sukses secara bersama-sama. Ya. Kompetensi ya, kompetisi. Ya. Kalau dulu kita sering berkompetisi, saya harus lebih hebat dari dia. Ya, saya harus duluan. Nah, sekarang model itu kalau dalam teori kontrol itu model berpikir bagaimana kita harus hebat bersama-sama, sukses sama-sama. Jadi kalau maju sama-sama. Nah, selanjutnya adalah makna disiplin. Nah, kalau makna disiplin ini masuk dalam pikiran kita secara singkat, langsung kita menggambarkan disiplin itu adalah aturan. Ya. Dalam rangka ini, kalau sini, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Nah, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Ini di setiap modul ada. Mulai dari diri. Ya, diri kita disuruh tanya dulu. Kalau di modul yang pertama itu waktu kita belajar sama-sama di sini, ya beberapa bulan lalu, itu ada di situ kita disuruh berhayal bagaimana atau mengingat kembali bagaimana kita pada saat menjadi murid ya. Ya, bagaimana kita pada saat kita di bangku sekolah, siapa guru favorit kita, ya siapa guru yang sering menghukum kita, ada di situ. Ya. Kita disuruh kembali ke masa-masa itu. Artinya mulai dari diri kita sendiri. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Ini kan berkaitan dengan motivasi. Ya, apakah kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum? Apakah kita melakukan sesuatu itu supaya dapat hadiah, ya, dapat pujian? Ya. Kalau biasa kita sebut ada kalau takut dihukum itu berarti apakah kita takut kalau ada mendapatkan punishment atau apakah kita melakukannya supaya kita dapat apresiasi, ya. Ini ada hal-hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Ini psikologinya ya seperti itu. Pasti kita pasti pernah berada di posisi-posisi tertentu ya. Posisi kita melakukan karena kita takut dihukum, posisi karena kita melakukan sesuatu karena kita supaya dapat hadiah atau dapat pujian, ya seperti itu. Atau karena kita melakukan sesuatu itu karena memang kita sadar bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau aturan. Dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ya, dihubungkan dengan hukuman, salah satu hukuman justru adalah salah satu alternatif terakhir.
Memang dalam penerapannya, ya, dalam penerapannya itu sering kita mentok di sini, di hukuman. Ya. Dalam penerapan sering kita mentok di situ. Tapi kalau kita mulai pola pikir kita, mulai rubah pola pikir kita, akan ada progres yang bisa kita rasakan. Walaupun kita tidak bisa pastikan. Kita tidak bisa tentukan bahwa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sudah bisa berubah. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka tidak akan ada perubahan itu. Ya. Kita hanya bisa berusaha. Tapi kalau menentukan bahwa ini akan berhasil dalam jangka waktu sedemikian rupa, nah, itu tidak bisa ditentukan. Tetapi kalau kita memang tidak lakukan, tidak benar-benar lakukan, ya, tidak akan ada hasilnya. Seperti kita berjalan, misalkan kita berjalan dari sini ke Marisa. Kalau kita cuma berpikir, oh di Marisa ini, ke Marisa ini jalan kaki jauh, ya, jauh susah. Tapi kita cuma diam di tempat, maka tidak akan ada progres. Tapi kalau kita mulai langkahkan kaki satu persatu, ya, mungkin lambat atau lambat laun, pasti kita akan sampai juga. Ya, pasti juga akan tercapai itu tujuan. Kita lanjutkan. Nah, ini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, self-disiplin ini kedisiplinan diri sendiri. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin dalam tanda kutip yang bukan makna umum yang sering kita artikan, ya, seperti yang di awal tadi penjelasan. Kalau kita maknakan peraturan, ya, atau sesuatu yang harus diataati. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, ini yang membedakan kita tadi dengan yang disebutkan, karena kita melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan pujian, kita takut mendapatkan hukuman, itu masih bersifat eksternal. Motivasinya masih eksternal. Tapi kalau disiplin itu sudah mulai ditanamkan dalam diri bahwa saya memang harus datang lebih cepat waktu, saya harus melaksanakan tugas dengan baik. Nah, itu motivasi yang lahir dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya, definisi kata merdeka menurut Ki Hajar, nah ini bahasa Jawa ini, ya. Ya. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang dimaksud motivasi dari dalam, memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, ini sudah mulai berubah lagi, disiplina so jadi belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi kalau saya mengikuti aturan ini, memang harus saya sadari betul-betul ini bahwa ini kesepakatan kita, keyakinan sekolah kita, sehingga saya yang terbangun dalam diri saya itu adalah motivasi dari internal. Saya menjadi guru, saya harus belajar, ya, bukan hanya mengajar. Ya, cuma saya harus belajar terus, karena perkembangan zaman juga semakin pesat juga.
berkembang terus. Maka saya harus belajar juga sebagai guru, saya harus belajar. Nah, kalau itu bisa disebutkan sebagai motivasi intrinsik. Tapi kalau kita dipaksa belajar, guru ini harus ikut diklat ini. Kalau tidak mau dapat sertifikat, tidak mau dapat kenaikan gaji berkala. Nah, itu motivasinya masih bersifat ekstrinsik dari luar. Ya, mengikuti peningkatan kompetensi guru, ikut diklat, ikut webinar, itu karena dipaksa, bukan karena saya membutuhkan ini. Seperti itu. Nah, berikutnya Ki Hajar menyatakan, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya tadi, profil pelajar Pancasila, salah satu sumber. Nanti ada beberapa sumber juga saya akan tayangkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, ini tujuan kita menjadi guru, mengajar ini. Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini sumber nilai-nilai kebajikan. Pertama, profil pelajar Pancasila, ada 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues, the Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan, yang hampir sama nilainya. Ada peduli, ada kebersamaan, gotong royong, ya macam seperti itu. Paling banyak itu peduli, kata peduli, dan kata yang hampir sama dengan kata peduli. Nanti di akhir akan saya tampilkan modulnya. Dan mungkin bisa saya bagikan ya, supaya bisa dilihat. Berikutnya topik kita masuk kepada topik motivasi perilaku manusia. Nah, mari, nah ini lagi-lagi dimulai dari diri kita. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi alasan orang melakukan sesuatu. Nah, ini terkait dengan motivasi seperti yang dijelaskan di awal. Motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Gianni Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti yang kita lihat. Ya, kalau dari 3 ini kita bisa kategorikan, yang 2 di atas adalah motivasi ekstrinsik, ya, dari luar, ya. Karena kita melakukan sesuatu karena ada tekanan, karena kita dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu. Itu dari luar, motivasinya dari luar. Kalau yang ketiga, motivasinya adalah motivasi intrinsik, ya, benar, dari dalam diri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah. Nah, ini kita bahas satu persatu, ya, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini menurut Gianni Gosen tadi. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh
pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal atau ekstrinsik. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, satu tingkat di atas dari motivasi yang tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk mendapatkan apresiasi. Ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Kalau yang tadi, apa yang akan terjadi? Ya. Yang ini, apa yang saya akan dapatkan? Kalau saya mau bikin itu, saya mau jadi apa? Saya mau dapat apa? Ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ya, masih bersifat eksternal, dipengaruhi dari luar. Dan ketiga motivasi ini nantinya pernah kita lakukan. Ya, pernah. Setiap manusia pasti pernah melakukan ini. Ini menurut penelitian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Apa saya apabila saya melakukannya? Saya akan menjadi orang seperti apa? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Dari dalam diri. Kalau kita sudah berada di tingkatan ini, kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita supaya dapat pujian. Tapi kita melakukan sesuatu karena memang diyakini bahwa itu baik, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, berhubungan lagi dengan yang tadi. Motivasi tadi, sekarang kebutuhan dasar. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jatuh preman ini kan. Sering minta. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau dapat kasus seperti ini? Ya. Yang paling cepat kita lakukan pasti dong panggil dia kemudian dimarahi, ya. Paling cepat itu. Ya. Tapi merujuk pada situasi ini, kalau kita ikuti teori tadi posisi kontrol, kita akan mendapatkan solusinya. Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Harusnya dicari tahu alasannya, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Ada beberapa kebutuhan dasar ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Masuk tadi kebutuhan untuk perut. Lapar kan? Nah, kebutuhan dasar untuk survive, bertahan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya, ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Yang kelima, penguasaan, power. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, bukan cuma Pak Adin punya kebutuhan, tapi seluruh manusia punya kebutuhan ini. Pak Adin butuh makan? Iya. Butuh kasih sayang? Ada yang tidak butuh kasih sayang? Oh, dari orang tua kan? Iya. Butuh kasih sayang dari orang tua. Butuh kebebasan?
Iya, kalau misalkan dia tidak kasih, kalau tidak boleh keluar malam jam 7, pasti ya berontak ya. Butuh kesenangan toh, butuh hal-hal yang menyenangkan. Kemudian butuh penguasaan atau power. Penguasaan ini misalnya di kelas, tidak mungkin kan paling dikontrol oleh murid kan? Ya, seperti itu. Kita butuh penguasaan juga, power. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan rumah dan makanan seperti yang Ibu Kep bilang tadi, makan, perut. Ya. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup mau bagaimanapun caranya ya pasti dilakukan, walaupun harus mempertaruhkan nyawa ya harus makan. Kalau sudah tempat makan kita yang diusik ya pasti kita marah. Ya, seperti itu. Kebutuhan biologis sebagai bahan dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, yang tadi kasus Doni yang sering minta-minta makanan sama temannya atau sering bukan memaksa meminta makanan. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan seperti yang Ibu Lul bilang tadi, kayaknya di rumahnya tidak memasak. Bawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, survive. Kalau dia tidak ada makan, tidak dimasakkan, dia tidak antar makanan dari mama, pasti dia akan, daripada saya lapar, saya minta ini. Iya. Nah, ini kasus, mungkin kita bisa analisa lewat situ. Mintanya harus baik-baik ya, bukan dengan cara memaksa. Tapi karena ya kebutuhan survive, kebutuhan hidup, bertahan hidup, mungkin dia minta baik-baik tidak dikasih, ya dipaksa. Ya. Ya. Sama tadi. Oh, tadi di atas. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, kasih sayang dan rasa diterima karena gurunya sering perlakukan dia dengan baik, maka dia saya cuma belajar di guru. Saya cuma masuk di kelas ibu itu, yang lain saya tidak masuk. Pelajaran PPKN saya tidak masuk. Guru galak. Nah, biasanya seperti itu. Dia merasa disayangi dan diterima. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Karena kebutuhan sosial ini berhubungan dengan kebutuhan sosial. Berikutnya, dalam kasus tadi, kita hubungkan lagi dengan kasus tadi. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya di kelas itu ada yang sering ganggu teman tuh. Ya, kita sementara menjelaskan di depan, ya dikorek-korek begini, pokoknya dia tidak mau diam. Sebenarnya dia cari perhatian. Anak itu sedang mencari perhatian, kebutuhan, dia sedang memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, supaya mendapatkan perhatian dari guru. Ya. Kan macam-macam di kelas itu, supaya saya mengamati di kelas, berbagai macam karakter siswa itu, untuk mendapatkan perhatian dari guru itu biasanya ada beberapa macam. Yang pertama, setiap pertanyaan dari guru dia menjadi yang pertama menjawab, angkat tangan. Supaya guru itu
murid ini pintar, ini cerdas. Ada yang tidak mampu seperti itu, ya, gaya belajarnya agak lambat, ya, penyerapan materinya juga agak lambat. Dia akan pakai cara lain. Cara lain apa? Dengan mengganggu temannya, supaya dapat perhatian juga dari guru. Ya. Jadi seperti itu. Ada yang dengan pengetahuannya, dia sering menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru dengan cepat, bahkan sebelum teman-temannya lain dia sudah angkat tangan duluan. Ya, itu salah satu memenuhi kebutuhan dasar untuk disayangi, untuk diperhatikan. Ada juga yang tidak mampu, dia ganggu temannya supaya ribut kelas. Akhirnya dipanggil lagi namanya. Eji, tiba itu langsung bateria. Eji. Iya, ibu itu langsung teriak itu, Eji, kenapa lagi ganggu teman? Nah, kalau di kelasnya Ibu Santi di 8A si Ras ya. 8D Ras ya. Oke. Ya, berikutnya adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, dia akan tampil supaya dia menjadi leader di situ. Kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Biasanya kalau dalam kelas seperti itu dia tunjukkan dia mampu. Ada juga anak-anak yang tidak mampu atau kalau bersaing dengan temannya di kelas, ya, tidak mampu seperti yang saya sampaikan tadi, gaya belajarnya, pemahamannya agak lambat, maka di luar kelas dia akan mencari cara lain. Misalnya, dia akan ajak teman-temannya, mari kita main bola. Ya, main bola ya. Baru dia yang atur. Kamu di sana, aturannya begini. Biasanya seperti itu. Jadi ada yang di dalam kelas, ada juga yang kalau tidak ini dia di luar lah, seperti itu. Sebelum mencoba hal baru dan mereka juga suka mengerti sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistemik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kalau ini dicontohkan dalam kelas. Ya, kalau dia salah satu saja pertanyaan yang ya dalam 5 soal, dia kecewa sekali. Kenapa saya tidak bisa jawab ya benar semua? Ya, seperti itu. Pasti dia ada Pak Guru atau Ibu boleh saya mau ulang ya. Seperti itu. Karena dia ingin mencapai yang terbaik. Nah, dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya menjadi takut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dia tidak mampu bersaing secara pengetahuan, ya kan seperti ini. Nah, jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, ya tukang pukul di kelas. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini dihubungkan dengan kasus yang tadi. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Ya, mereka tidak mau pada satu pilihan, mereka mau ada beberapa pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, biasanya ini gaya belajarnya kinestetik. Ya. Banyak bergerak, kinestetik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam.
maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia butuh banyak pilihan. Selanjutnya adalah kesenangan, fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ya, karena ada anak-anak dalam kelas kita ya tidak konsen karena mungkin kita gaya belajarnya mereka tidak sukai. Ada mereka sukai, suka di kelasnya Ibu Jaitun karena ada praktek. Ya, balia-lia alat itu. Ya. Ada yang suka seperti itu. Ya, karena dia merasa senang mempraktekkan baru. Dia tidak suka matematika, kayak sompica otak. Nah, gitu. Tapi kita bisa buat agak trik ya. Kita buatkan trik bagaimana pelajaran kita supaya disukai juga dengan mengamati. Misalnya contoh kita mengamati kelas lain. Saya mengamati kelasnya Pak Adin. Oh, ternyata anak-anaknya suka belajar begini. Nah, biasa juga kita dapatkan pada saat refleksi ya. Tadi Pak Adin juga sempat tanya di refleksi ya. Saya dengar-dengar tadi dari sini ada tanya di refleksi. Nah, Pak Guru, bikin begini Pak Guru. Yang ada games-games. Sempat saya dengar begitu. Ya. Ya. Saya dengar-dengar seperti itu. Nah, mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, ya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dia cari hiburan dari ekspresi teman-temannya, ya, cari hiburan. Kayaknya ini, diam-diam ini di kelas ini. Kalau dibilang di kuis ini kok sepi sih. cari yang hal yang menyenangkan dulu, dia ganggu temannya supaya ya baru kalau memberikan kalau memberikan respon temannya dia tertawakan toh. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita ada pada topik posisi kontrol dan restitusi. Restitusi nanti kita akan bahas juga di topik selanjutnya dengan metode segitiga restitusi, dan saya akan lihatkan di akhir pembelajaran video yang sudah saya buat dengan teman-teman dengan murid-murid di kelas, dengan beberapa murid bagaimana mempraktikkan, mendemonstrasikan segitiga restitusi itu. Kemudian menggabungkannya dengan posisi kontrol. Kita sebagai guru, dia berada di posisi kontrol mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai posisi sebagai manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol, ya. Jenny Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui rangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gleiser, seorang psikolog, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, dalam posisi kontrol ini sebelumnya saya jelaskan, saya akan sampaikan bahwa kita bisa berada di posisi kontrol mana saja. Ya. Kita pernah berada di posisi kontrol yang 5 ini, pasti. Tapi tujuannya pada posisi kontrol yang terakhir. Ya, saya tampilkan dulu apa itu 5. Mana itu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah.
Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya. Nanti bagaimana posisi kontrol sebagai penghukum, kita akan lihat sama-sama. Nah ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Awas ras ya. Awas Eji ya. Kalau ribut, ibumu kasih keluar. Ya. Kamu selalu saya salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pas. Kamu ini pasti terakhir selesai. Ya. Bu Siti bilang, kamu ini pasti Ilyas terakhir kasih masuk tugas. Nah. Ismail Joyo ya, Ismail Epan. Ya. Ya. Guru seperti ini saya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya. Kita mulai ya mengingatnya kita ini berada di posisi kontrol yang mana. Ya. Ini bukan sesuatu yang tabu dibicarakan, yang artinya aib, bukan. Ini bukan aib. Kita pasti berada di posisi-posisi itu. Ya, pernah kita berada di posisi-posisi itu. Bahkan pernah saya juga berada di posisi kontrol seperti itu, bukan hanya hukum dengan kata verbal seperti ini. Ya, kita pernah mungkin juga mengalami seperti itu waktu kita menjadi murid. Waktu sekolah dulu. Tidak ada hafal perkalian, ya, guru matematika biasanya killer. Ibu Siti killer ya? Tidak. Biasanya guru matematika itu waktu saya itu yang paling killer ini bukan juga guru matematika. Dari matematika. Ya, tidak dapat hafal perkalian. Itu berdiri di atas meja, baru mister langsung meledak di betis. Iya. Atau biasanya seperti ini, pengalaman saya jadi siswa dulu. Begitu dia jelaskan seperti ini kan, ini rumus. Nah, jelaskan. Begitu dia balik pakai kapur kan dulu. Begitu dia balik, dia tanya, coba apa jawabannya? Tidak dapat jawab, langsung kapur itu melayang. Iya, itu ya atau tidak penghapus. Kalau tidak kena dia susul di tempat duduk. Ya, itu dulu pengalaman saya sebagai murid dan pernah saya praktekkan juga di awal-awal. Di awal-awal saya menjadi guru. Ya. Saya bisa mempraktekkan, saya guru PPKN, saya bisa menjadi guru karate. Ya. Guru karate. Waktu itu. Tapi itu mulai sebelum saya belajar ini saya mulai sadari ya. Nah, nanti sebentar kita akan bahas ya, menghukum. Ya, kita mulai. Ada 5 kan? Ada 5 kan posisi. Ya, pernah kita lakukan. Ya. Memang ada perdebatan. Ada waktu kita di ruang kolaborasi itu dengan pengajar dari pusat, dia dari yang CGP dari Gorut pernah bilang begitu. Bang, harus ada itu guru yang berposisi jadi penghukum. Kalau tidak akan berubah itu murid. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk kepada yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Ya, lebih lembut, toh. Dan ini pernah dilakukan lain ya? Pernah tipe ada lakukan. Saya juga pernah. Menghukum juga pernah saya lakukan. Membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Biasanya kita praktekkan ya, biasanya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
Jadi merasa dia itu sangat bersalah sekali bahwa dia ini buruk. Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ada juga seperti itu. Ada yang tidak. Ini bukan bukan universal, tapi biasanya ada seperti itu. Ya, kita membuat merasa bersalah. Atau misalnya begini, kelas tidak mengejarkan tugas atau tidak masuk. Jadi dia bilang, kamu tidak sayang sama Pak Guru. Nah, biasanya kita buat lagi itu kan, dengan nama lembut, kamu tidak sayang sama Pak Guru. Kalau kamu tidak masuk, ya Pak Guru nanti kena teguran, begitu. Misalnya seperti itu kita lakukan. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Pernah saya lakukan ini. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, ya, persuasi, pendekatan secara persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ada efeknya, negatif atau positif. Ya, kita mulai menghayal ini sudah di posisi mana? Sudah posisi kontrol yang mana saya lakukan? Ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat tidak ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Ya saya bagi teman karena aku teman. Yang terakhir mungkin nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ya. Murid merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Ya, biasanya dia hanya akan menaati atau perintah yang disampaikan, melaksanakan perintah yang disampaikan oleh guru yang sebagai temannya tadi. Dia pilih-pilih guru, dia terus, ya, dia cuma mau masuk di guru-guru tertentu. Ya ini, ada teman. Dia ada positifnya, ada negatifnya. Pengalaman saya waktu di SMP 3 Taluditi, itu saya menerapkan ini karena saya belum dapat teorinya tentang posisi kontrol. Saya bilang bagaimana kalau saya ajak berteman ini siswa-siswa ini. Akhirnya ya mulai dekat sekali dengan anak-anak. Ya seperti tadi mereka tidak mau kalau siapa Ibu Jamila, Ibu Aminah yang IPS. Ibu Aminah yang perintah padahal Ibu Aminah ini sudah tua kasihan. Biar teriak-teriak ini memang cuma agak begini. Begitu saya muncul begini langsung bergerak semua. Nah, ternyata efeknya seperti itu. Ada efek lain juga. Saya diperlakukan seperti teman mereka, ya bukan guru mereka, tapi sebagai teman mereka. Contohnya, saya itu kalau biasanya pulang sekolah atau hari libur, Sabtu atau Minggu, mereka singgah di kos saya itu langsung bilang, Pak Guru, mari coba motor. Iya, mereka panggil saya mau tangkap ikan. Sama-sama mereka anggap saya seperti teman sebaya mereka. Jadi seperti itu ada efek negatif dan positif. Ya. Masuk pada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Saya terlambat. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Ya. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Yang tadi, ada kita orang baca tadi, stimulus dan respon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini.
Mulai terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ya, jadi ada pemantau, kemudian manajer, biasa begitu. Ya, tidak melulu kita sudah bisa menerapkan manajer, baru tidak melulu kita bisa ini, pasti ada satu saat kita masuk ke posisi pemantau juga. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya, ya, dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nanti ada teori segitiga restitusi. Jadi kita akan ajak murid supaya bisa mengatakan apa yang sudah diperbuat itu. Apa kesalahan yang sudah dia buat. Jadi kita tinggal apa yang terjadi. Kira-kira apa solusinya. Kita tanyakan langsung kepada murid tersebut. Dia yang memberikan solusi dan kemudian yang dia membentuk kesepakatannya dia. Yang buat kesepakatan. Jadi kalau kamu terlambat, dia bilang, kenapa kamu? Nah, saya terlambat Pak Guru. Jadi solusinya apa? Supaya kamu tidak terlambat. Dia akan, oh saya bangun pagi Pak Guru. Kamu yakin? Saya yakin Pak Guru. Biasanya seperti itu. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali kepada keyakinan kelas. Nah, nanti saya akan tampilkan juga ada video tentang membuat keyakinan kelas, ya, yang pernah saya praktekkan dengan siswa. Apakah kamu meyakininya? Jadi kita akan tarik ke keyakinan kelas. Misalkan ada siswa yang terlambat. Yang terlambat, kan ditanyakan, kira-kira keyakinan sekolah kita apa? Bukan, biasanya para dulu bilang peraturan. Kalau sekarang sudah kesepakatan, kemudian kesepakatan naik lagi menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kita apa? Atau peraturan di kelas apa? Kesepakatan kelas kita apa? Jangan buang sampah sembarangan, toh tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, ada yang nanti ditanyakan kesepakatan kelas kita apa, seperti itu. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kamu bisa memperbaiki kesalahan ini. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, berhubungan dengan apa yang kita praktekkan di awal, menggenggam. Ya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Bisa jadi. Ya, siklusnya bukan siklus, ada posisi naik turunnya itu seperti kurva itu ada. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi misalnya kan. Ditanya cuma diam-diam terus, dia tidak mau menjawab. Ditanya, kamu tahu kesepakatan kita? Pokoknya dia cuma diam terus. Nah, jadi kita akan kembali mungkin ke posisi sebagai teman. Atau mungkin kita akan kembali kepada pemantau. Oh ini, lihat ini, catatannya ini UT. Nah, biasanya seperti itu. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah pencapaian posisi manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman.
Ini akan kita mulai membiasakan dan pelajari, mulai belajar. Bisa jadi dalam penerapan disiplin sehari kita akan sudah ini. Nah, topik keyakinan sekolah atau kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ada tiga pertanyaan. Dua, ini harusnya tidak ada. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Walaupun ada beberapa jawabkan supaya polisi tidak mau tilang. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah kesehatan atau keselamatan juga. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Kita yakini kalau saya tidak pakai helm jatuh, pecah kepala. Atau kalau saya tidak pakai masker, maka mungkin kesehatan kita mungkin bisa terserang virus. Ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini sering kita mungkin agak keliru menerapkan di kelas. Aturan di kelas biasanya kita tempel di kelas itu. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita rubah ini dengan kata-kata positif. Ya. Kita rubah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Karena begini, otak manusia itu akan muncul berdasarkan kata yang akan muncul pada otaknya itu berdasarkan kata yang kita ucapkan. Biasanya begini. Perintah adalah larangan. Larangan adalah perintah. Ya. Biasa di anak-anak kita juga, bukan cuma murid-murid kita. Anak-anak kita jangan bermain air. Nah, dia main air. Karena apa? Dia langsung yang langsung terekam di otaknya air. Ya, begitu juga. Nah, begitu otak kita misalnya begini. Misalnya saya praktikan begini ya. Coba Pak Adin. Ya. Konsentrasi Pak Adin. Ya. Saya praktikan sama Pak Adin ini. Coba Pak Adin. Konsentrasi. Jangan pikir api. Pasti pikir api kan? Ya. Biasanya seperti itu. Jadi kita rubah dengan kata-kata positif. Jadi di kelas itu biasa kita tulis jangan mengganggu temannya, saling menghormati, kita rubah kata-katanya. Nah, jangan buang sampah. Kalau jangan itu semua dia merasa tertekan. Kalau kita hubungkan dengan motivasi intrinsik ekstrinsik tadi, ya dia cuma motivasi ekstrinsik, eksternal. Ya. Tapi kalau dia yakini itu bahwa buang sampah pada tempatnya, dia yakini, ya motivasinya dalam diri. Seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita juga. Kemudian, semua warga kelas hanya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Semua dilibatkan. Ya, seperti itu. Kemudian, terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Siapa tahu itu keyakinan kelas itu perlu di-upgrade. Ya. Artinya tidak paten ini keyakinan kelas ini. Ada mungkin bisa ditambahkan, ya, dikurangi atau dimodifikasi katanya, ya seperti itu. Dimodifikasi kalimatnya. Nah,
saya akan tampilkan keyakinan kasus nanti di akhir saja ya, supaya saya selesaikan slide-nya dulu, nanti praktek-prakteknya saya tampilkan di akhir. Yang ini adalah topik segitiga restitusi. Topik di segitiga restitusi ini berhubungan dengan posisi kontrol kita tadi. Ya, tadi apa? Penghukum, kemudian penghukum kan? Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 5 ya, 5 posisi kontrol. Ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Ada video juga yang saya buat nanti di akhir. Nah ini segitiga restitusi ini. Kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di menstabilkan identitas ini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita rubah dulu dia dari merasa buruk, ya buruk supaya dia pede dulu. Nanti ada contoh kasusnya. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas kita seperti apa. Kalau ada kelas kesalahan yang dia buat. Atau kamu ingin jadi orang seperti apa? Kamu mauin seperti apa? Kalau misalkan ada 2 teman yang berkonflik atau bermasalah, ya kita tanyakan seperti itu. Ya, tadi keyakinan kelas seperti apa? Kemudian kenapa kamu? Oh, jadi dia bilang, tadi Pak Guru saya punya pulpen dia kasih patah, dia buang ke patah, nah, atau pecah, nah, gitu. Jadi dia tanyakan, kamu mau apa? Jadi kamu menurut kamu mau seperti apa? Oh, saya mau Pak Guru sampai pulpen mau tukar. Nah, seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu kasih pecahan? Nah, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini konsep segitiga restitusi. Ini bisa kita kita modifikasi kata-katanya. Bisa. Tergantung kebutuhan. Nah, kemudian kita masuk pada menstabilkan identitas tadi. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, yang merasa buruk, karena melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Misalkan dia berbuat kesalahan. Jadi kita bukan guru, bukan sebagai jaksa penuntut umum, atau sebagai polisi yang memvonis, oh kamu ini sudah salah melanggar pasal ini, pasal ini. Kita sebagai guru, kalau kita hubungkan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita akan tenangkan dia, kemudian kita akan katakan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi bukan pernyataan bahwa melakukan kesalahan itu baik, tidak. Tidak seperti itu. Tapi kita tenangkan dulu dia. Supaya dia bisa kita ajak komunikasi. Supaya kita ajak dia bekerja sama. Seperti itu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kalau kita bilang, oh kamu ini sudah melanggar ini. Hanya dia akan merasa, saya ini sudah terdakwa saya ini. Ya, kita mulai dari menstabilkan identitas. Ini teori segitiga restitusi. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti manusia itu pernah membuat kesalahan. Tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan. Ya. Karena kalau kita tidak ingin memposisikan diri kita pada posisi kontrol penghukum, maka kita, oh kamu kenapa? Oh dia pukul saya pukul. Oh kamu ini nak. Langsung kita vonis bersalah. Tapi kita akan carikan solusi. Ya. Macam pulpen tadi itu kan dijatuhkan pecah. Oh kamu ini sudah salah, kamu kasih jatuh. Ya. Kita cari solusi. Kita tawarkan. Jadi solusinya seperti apa? Kamu mau seperti apa? Saya mau pulpen saya diganti Pak Guru. Nah, nanti ditawarkan lagi ke yang melakukannya. Seperti itu. Tawarkan. Gimana? Ini minta diganti. Kamu siap? Oh, ya Pak Guru, saya akan ganti.
Diajak berkomunikasi, posisi manajer. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini contoh-contoh saja, contoh-contoh kalimat. Kemudian kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Mari kita lihat kalimat-kalimat apa itu yang mungkin asing bagi kita. Nah, ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kan nanti ada contoh yang saya buat, saya praktekkan video, saya praktekkan dengan. Jadi di mana di video itu saya tanya, tadi kenapa di kelas? Saya jengkel Pak Guru, saya punya botol dikasih pecah, botol minum dikasih pecah. Baru dijawab, kenapa kamu pecahkan? Saya tanyakan. Nah, dia bilang, saya tidak sengaja Pak Guru, saya ambil buku jatuh. Jadi seperti itu. Baru, jadi saya akan tanyakan, jadi bagaimana? Saya marah-marah Pak Guru, saya marah dia Pak Guru. Tadinya saya semua pukul. Nah, gitu. Saya suka pukul. Mas saya suka tahan Pak Guru. Nah, gitu. Biasanya kan ada seperti itu contohnya. Nah, kita akan memvalidasi itu dengan cara, saya bilang sama dia, saya akui kamu emosi, kamu marah-marah, tapi tidak sampai memukul. Kamu bisa menahan diri. Ya, kita puji-pujilah seperti itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh membenarkan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal karena identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 1 dan 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Itu tadi. Kalau dia sudah mulai sadari, kemudian dia sepakati apa peraturannya, maka menjadi kita akan, ya apa yang kita harapkan akan bisa tercapai. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu, depending karena azan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, kalau waktu itu saya praktikkan di kelas, itu saya buat keyakinan kelas, kemudian ada kelas, saya tulis bikin kotaknya, kelas impian. Saya tanyakan dulu sama mereka, saya bagikan post-it, ya, saya bagikan post-it kepada mereka. Saya tanyakan, kalian mau kelas kalian seperti apa? Baik dalam baik kondisinya, ya, tampilannya, baik pembelajarannya, hubungan antara teman dan guru. Nah, itu seperti apa yang kalian inginkan? Kelas yang kalian cita-citakan itu seperti apa? Saya suruh tulis sama mereka. Nah, setelah mereka tempel itu kelas impian atau kelas cita-cita, kelas harapan, kemudian saya arahkan mereka untuk membuat kesepakatan kelas. Untuk mencapai kelas impian itu, misalnya kelas yang bersih, kelas yang cantik. Nah, kira-kira kesempatan kelas seperti apa yang akan kita buat? Yang akan kalian buat, saya bilang begitu sama mereka. Jadi, kalau misalkan mereka tulis itu kelas impian mereka, kelas yang bersih, kelas yang cantik. Nah, mereka di kesepakatan kelas mereka tulis buang sampah pada tempatnya supaya bersih ya dan cantik. Itu yang saya praktekkan dengan murid-murid. Nah, ini terakhir. Materi terakhir dari saya. Selanjutnya saya akan perlihatkan videonya.
Salah cara keributan. Rebutan apa? Ini sama Cindra bisa. Iya, ini demonstrasi menerapkan segitiga restitusi. Di perpus. Nah, ini kita validasi dulu ya. Begini Pak, masa betul? Ya dengan Pak. Saya dengan saya mau nanti saya jadikan saya sudah maaf Pak. Kita masih Jadi ada teori segitiga kasus tadi kita praktikkan. Nah, itu kan merubah identitas. Jadinya saya mau Pak. Nah, kita validasi dengan kesepakatan, Pak. Validasi sepakat. Ini siapa tipita. Jadinya saya mau saya setelah pusat saya mau minta maaf karena tadi sudah malam-malam. Saya mau minta maaf dan juga mau minta maaf. Sekarang sudah selesai ya. Ya Pak, nah kamu kan tidak mau saya ganti foto. Ya bagaimana belum sekolah saya kasih password. Iya, ini kasus 2. Kurang lebih hampir sama ini. Nah, kurang lebih hampir sama kasusnya. Memang sudah mulai diterapkan. Sudah mulai diterapkan. Validasinya sudah mulai diterapkan. Jadi mulai praktikan keyakinan kelas. Setelah itu kita akan validasi dengan menambahkan ya keyakinan kelas itu jadi ininya kita. Ya Pak, saya sudah memberikan Pak. Ini guru dari siapa ya harus ya kurang
Dipuji juga. Tapi jangan marah-marah ya. Ya. Bagaimana kelas kita kan sudah kelas ya. Bagaimana dengan AI dan juga tentang kebersihan kelas. Apakah masih ingat? Nah itu. Sekarang saya tanya, apa yang mau perbaiki sekarang? Mau Pak. Nah, sekarang saya tanya, apa yang harus dilakukan? Menulis yang karena kita Sekarang kami apa yang harus kita lakukan? saya mau dia sudah marah-marah lagi Pak. Dia sudah minta maaf sudah lupa. Saya salah. Dan kalau kalian harus sekarang kalau gitu kalian selamat. Nah, selanjutnya sekarang sudah selesai masalahnya ya. Nah, Nah, ini ada tanggapan murid. Ya. Waktu apa pramuka di sini? Iya, pramuka. Iya. Ya. Jadi itu penerapan segitiga restitusi yang dihubungkan dengan teori posisi kontrol kita. Jadi tadi yang saya praktikkan adalah menerapkan segitiga restitusi dan berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Ada 3 yang kita validasi. Ya. Ada bentuk validasi tindakannya, kemudian eksekusinya seperti apa. Di Canva. Ya. Keyakinan kelas yang saya buat itu ini filenya dalam bentuk bisa dibuat itu, tidak. Ya. Kuliah oh ya. Kenapa? Jangan memel. Jangan memel. Ketawa jangan. Ibu apa memel? Gambarnya tidak ada? Nah, ini. Ini di kelas 8A ada 3 kelas, ada 7, 8. Nah, ini yang mereka saya sempat rekam.
Tempelkan. Jadi yang mereka tuliskan itu mereka yang berasal dari diri mereka sendiri.